Saudara-saudara, ketika kita berjalan, ada banyak yang dapat terjadi. Ketika seseorang berjalan, bisa terjadi dia terjatuh. Bisa terjadi seseorang berjalan, dia terjatuh. Bisa terjadi orang berjalan dan tersesat. Bisa terjadi orang berjalan lalu menyimpang dari tujuan yang hendak dituju, menyimpang ke kiri, ke kanan. Bisa orang berjalan dan berhenti karena menyerah, tidak sanggup melanjutkan. Bisa orang berjalan lalu sampai dengan penuh selamat ke tempat yang dituju. Begitu juga hidup kita. Hidup ini biasa disebut sebuah perjalanan. Biasa diandaikan kita ini seperti musafir. Dan sebagai orang yang menjalani hidup ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan karena itu sangat penting untuk direnungkan, supaya perjalanan hidup kita sungguh bisa mencapai ke garis akhir. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, aku telah melalui pertandingan ini, perlombaan ini, dan memasuki garis akhir, garis finish dengan baik. Dan mahkota kehidupan disediakan bagiku. Untuk bisa sampai ke garis akhir dengan penuh damai sejahtera, perenungan atau pertanyaan untuk direnungkan adalah, siapa atau apa yang menjadi penuntun kita? Apa yang menjadi pembimbing kita dalam perjalanan kita? Perjalanan ini, Bapak Ibu, selalu diperhadapkan dengan pilihan. Selalu ada keputusan yang harus diambil. Sikap, prinsip apa yang akan menjadi pegangan kita? Tindakan atau perbuatan apa yang akan menghiasi atau mewarnai perjalanan kita? Malam ini atau sepekan ini, sebagai orang-orang percaya, diperhadapkan sebuah harapan besar bahwa kiranya dalam perjalanan hidup kita, seperti tema mengatakan, kita dituntun oleh terang ilahi. Kita dituntun, dipimpin oleh terang Tuhan, oleh kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Mari belajar dari Yohanes pasal 9 tentang orang yang buta sejak lahirnya dan disembuhkan. Saya hanya mau mengajak kita melihat dua pelajaran penting. Yang pertama ialah isu tentang penderitaan dan sangkut pautnya dengan dosa. Orang ini buta sejak lahir. Lalu murid-murid bertanya, siapa yang berdosa? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu bertanya tentang dosa? Dalam situasi ini, dalam konteks ini, bukan pertanyaan itu yang penting. Bukan. Lalu pertanyaan apa yang penting? Dalam pergumulan ini yang penting adalah, atau pertanyaan yang dibutuhkan sekarang adalah, apa yang perlu kita lakukan dalam kemelut ini, dalam penderitaan ini, dalam beban ini? Apa yang bisa dilakukan menjadi solusi? Apa yang dapat kita perbuat yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Dia? Apakah Tuhan tidak peduli dengan dosa? Oh tidak. Justru kalau kita membaca pasal 9 ini sampai ayat terakhir, dia berbicara tentang dosa-dosa orang-orang Farisi.
dalam berbagai kesempatan Tuhan Yesus selalu menegaskan supaya orang-orang yang mendengarnya bertobat dari dosa-dosa mereka, karena tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Lalu dalam konteks ini Tuhan Yesus mau mengajak kita bahwa ada saatnya, ada waktunya. Pertanyaan atau perenungan kita adalah, atau panggilan kita adalah, bagaimana menjadi solusi dalam pergumulan hidup kita atau pergumulan hidup orang-orang di sekitar. Ada banyak masalah yang menjadi besar, saudara-saudara. Sebenarnya itu soal kecil, soal kesalahpahaman kecil, atau soal ada kesalahan yang sebenarnya bisa cepat diperbaiki. Tetapi karena orang yang melibatkan diri, orang yang berkomentar, orang yang datang memberi masukan-masukan, bukan datang memberi masukan, bukan orang datang mendekati persoalan itu supaya ada solusi, tetapi sesuatu yang masih sederhana semakin dirumitkan. Gereja banyak terpecah. Sebenarnya biasa hanya masalah pondasi bangunan ini kita naikkan 10 cm lagi atau tidak. Soal teras, soal cat, soal jenis teher, lalu berkembang dan gereja pecah. Karena orang mendekati sebuah perkara bukan bertanya apakah yang akan aku katakan, sikap seperti apa yang akan ditunjukkan, supaya dalam perkara ini ada solusi, dalam perkara ini Tuhan dimuliakan. Menjadi bagian dari solusi itu salah satu panggilan dan tugas kita, bukan menjadi bagian dari masalah. Sekarang kita berhadapan dengan COVID-19, Coronavirus Disease. Apa kesana COVID? COVID. Coronavirus kalau bahasa Inggris. Disease. Jadi penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona yang mewabah di tahun 2019. Karena itu disebut COVID-19. Kita semua menghadapi isu ini. Dan coba lihat WA, coba lihat Facebook, coba lihat komentar-komentar. Betapa banyaknya komentar, betapa banyaknya isu yang dilempar karena persoalan ini menjadi sesuatu yang hoax. Nanti belakangan dikatakan itu hoax. Anak-anak Tuhan di medsos perang Alkitab saling menuding, di situ tidak ada imam, di sini ini Anda memberontak, Anda tidak mendukung pemerintah. Hari ini teman-teman, saudara-saudara, gereja-gereja Tuhan ada yang beribadah di gedung gereja, ada yang beribadah di rumah. Tidak ada himbauan dari PGI, dari BPS, dari pemerintah berhenti beribadah. Tidak. Yang ada adalah bagaimana kita beribadah dan mengelola ibadah kita dalam kesadaran bahwa kita semua dipanggil untuk terlibat dalam tindakan kita, dalam sikap kita, bahwa kita sedang berperang melawan virus ini, supaya kita menjadi bagian dari pencegahan penularan, bukan menjadi bagian dari kemudian membuat virus ini berkembang lebih besar lagi. Dan karena itu sikap tindakan kita, kedisiplinan kita, gereja-gereja kemudian menyemprot gedung gereja ini disemprot, habis ibadah semprot. Di luar ada sabun atau tempat cuci tangan. Dimodifikasi salam, bukan saya tidak menyukai Bapak Ibu kalau saya tidak salaman seperti biasa, bukan. Atau bukan saya curiga Bapak Ibu desain baru dari luar negeri ya, contoh baru dari
Singapura kemarin jangan selamat. Bukan. Tetapi bisa saya yang mungkin tidak tahu menyentuh apa tadi, yang saya sendiri yang mungkin tidak bersih. Ketika saya tidak bersalaman dengan Bapak Ibu, sebenarnya saya sedang menjaga atau mendisiplinkan diri. Jangan-jangan nanti saya yang membuat Bapak Ibu menjadi sakit. Jadi dalam pergumulan ini kita perlu bertanya sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, komentar seperti apa yang kita patut ucapkan, berita seperti apa yang cocok untuk diteruskan, dan sikap seperti apa yang perlu dipelihara, supaya sungguh kita bukan hanya menjaga diri, tapi turut menjaga orang-orang di sekitar kita. Turut dalam kesadaran bahwa kita hadir setidaknya kita bagian dari saudara-saudara kita, dan kita turut menjaga mereka menjaga kita. Kalau yang orang-orang di rumah sakit mengatakan, tetaplah kami di rumah sakit untuk kita yang ada di luar, dan tetaplah di rumah menjaga diri untuk kami yang ada di sini. Jadi itu yang menjadi pelajaran yang pertama. Apa yang kita perlu lakukan dalam setiap perkara, dalam setiap kesulitan hidup, bukan mempersulit masalah, tetapi di sana kita menjadi bagian dari solusi, menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Yang kedua adalah belajar dari orang buta yang menjadi sembuh. Orang ini beruntung, Bapak Ibu Saudara-saudara, beruntung berjumpa dengan Kristus. Dan itu kita pun di dalamnya. Kita beruntung ada di sini karena kita di sini mengatakan karena kita adalah orang-orang yang telah percaya, dipanggil oleh Kristus. Dia yang berjumpa dengan Kristus ini menjadi sembuh, merasakan berkat jamahan Tuhan. Dan bagaimana jamahan itu diperoleh? Karena ketika dia diberi perintah, pergilah. Setelah dia dioles dengan tanah yang bercampur ludah oleh Kristus, dikatakan pergi. Lalu firman Tuhan mengatakan, lalu ia pergi. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, dia taat. Karena ketaatan itu dia menjadi sembuh. Sungguh beruntung. Tetapi keberuntungan sebenarnya bukan sampai di situ. Dan andaikan hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada gunanya Tuhan menghampiri dia. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya berkat dan kasih Tuhan. Tidak ada gunanya segala apa yang kita miliki sebagai kasih Tuhan, kalau hati kita kemudian melekat pada berkat-berkat itu, bukan melekat pada pemberi berkat. Apa yang terjadi dengan orang buta ini? Dia tidak hanya sembuh secara fisik, matanya melihat, tetapi yang lebih penting lagi adalah dia melihat Tuhan, mengenal Tuhan, dan menjadi percaya. Kalau Bapak Ibu membaca perikop ini, ketika dia berjumpa dengan Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau percaya? Dia mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang menantang imannya, dia mempertahankan imannya. Ketika berjumpa dengan orang-orang Farisi yang menyuruh dia untuk tidak berbicara tentang Kristus, tetapi dia mengatakan, yang aku tahu, dulu aku buta, tapi sekarang aku melihat. Dan aku melihat karena Kristus. Ini memberi pelajaran penting bagi kita. Tiap hari kita meminta banyak hal kepada Tuhan. Tiap hari kita meminta kekuatan, kesehatan, kecukupan, berkat. Tapi jangan melupakan bahwa yang terpenting adalah hati kita, hidup kita terpaut kepada pemberi berkat. Hidup kita, perjalanan hidup kita bersandar kepada Dia yang mengasihi kita, bukan kepada apa yang bisa kita miliki yang sementara saja. Hanya dengan demikian setiap hari kita jalani dan kita mau diterangi oleh terang ilahi atau terang Tuhan. Amin.